Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kang Aceng. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial dari bagian sebelumnya, masih di bagaimana memanfaatkan Google Form untuk penilaian hasil belajar. Dan pada sesi ini saya akan berbagi tutorial membuat soal pilihan ganda ya di aplikasi Google Form ini. Dan sebelumnya kemarin kita sudah praktek membuat Google Form, dan bagian awalnya mengisi lembar identitas, fakta integritas, dan password. Nah, untuk itu kita buka kembali drive kita. Ini kita buka seperti ini ya halamannya, drive masing-masing, dan kita cari file yang kemarin dikerjakan ya, yang sebelumnya dikerjakan. Biasanya ada di akses cepat ini ya, dan file saya ini ya yang kemarin. Kita buka saja, klik 2 kali ya. Oke, ini sudah terbuka file lagi yang kemarin. Kalau di sini masih tertulis formulir tanpa judul, silahkan diklik saja ya. Itu nanti akan otomatis menyesuaikan dengan yang di sini. Oke, kita lanjut. Ini kemarin teks kemarin. Nah, karena ini udah selesai, mau pindah ke bagian berikutnya, kita klik di paling ujung ini ya. Kalau password, misalnya password, kemudian kita klik yang tambahkan bagian yang garis 2 ini. Oke, dan kita buat di sini judulnya apa? Misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, karena ini pilihan ganda, perintahnya itu pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian kita tambah pertanyaan ya, tambahkan pertanyaan. Oke, nah ini sudah tersedia buat pertanyaan-pertanyaan, dan bentuknya ini pilihan ganda. Untuk mengisi pertanyaan ini bisa kita mengetik langsung di sini. Bisa juga nanti copy paste dari file yang sudah kita sediakan. Saya menyarankan membuat file soal itu di Word, atau soal-soal yang sudah kita punya dibuka saja, nanti bisa diupload ke Google Form ini. Dan di sini saya sudah menyediakan contoh untuk praktek ini. Ini ada beberapa soal. Ini soal yang saya kira normal, cuma urutannya masih menyamping. Biasanya ini untuk ngirit kertas. Kalau ini soal yang sudah hampir rapi ya, ini bentuk tabel. Kalau ini ada gambar, dan terakhir ini kalau opsi-opsinya itu berupa gambar. Mungkin ini yang akan dipraktikkan pada bagian kali ini. Kita mulai dari model pertama, yang ini masih standar. Kita copy saja di sini ya. Copy, kemudian paste di sini, Ctrl V atau paste ya. Oke, untuk pilihannya kalau mau satu-satu ya silahkan aja ini copy paste, tapi cukup lama ya. Lebih baik dibuat seperti ini ke bawah. Karena itu saya minta ini dirapihkan saja dulu ya. Nah, karena tidak memerlukan option ABCD nya, karena nanti mungkin untuk kepentingan diacak atau apa, ini mungkin sebaiknya dihilangkan saja ya, yang option-option pilihannya itu atau huruf-hurufnya. Nah, untuk memudahkan kita tandain yang jawaban benarnya, misalnya ini sahih ya, kalau bahasa Latin mungkin bahasa Indonesia benar atau huruf B. Oke, kita copy saja, klik di sini ya tulisan opsi, dan kita paste di sini, Ctrl V. Oke, ini sudah masuk semuanya ya. Kalau udah selesai, ini bisa dengan wajib jawab dulu. Langsung untuk ke pertanyaan berikutnya, kita tambahkan ini, tambah pertanyaannya. Kita buka lagi Word-nya. Ini saya bagaimana coba mencontohkan ya. Untuk memblok ini juga bisa
klik drag gitu ya, atau mungkin di klik shift kemudian panah, atau klik aja 3 kali ya. Nah ini klik 3 kali langsung ke blok semua. Copy yang ini, Ctrl C, kemudian paste di sini ya, Ctrl V. Nah kalau nomornya tidak kita hilangkan, ini akan ke bawah ke sini. Mungkin ini harus diedit lagi ya, seperti ini. Ini boleh juga, tapi agak lama. Mungkin kalau yang kayak gini sebaiknya nanti dihilangkan aja kayak gini ya. Nah ini juga sama ya, kita blok saja dulu, kemudian hilangkan dulu ininya. Nah numberingnya dinonaktifkan, kemudian baru di copy. Oke, kita paste di sini. Nah ini tidak terbawa kan. Oke, udah selesai soal yang kedua. Untuk selanjutnya, soal berikutnya tambah lagi ya. Pertanyaan berikutnya, nah ini modelnya tabel, ada tabel. Nah untuk tabel kita coba dulu, misalnya di copy ya, yang paste di sini. Nah tabel kan tidak jadi tabel, di situnya berantakan ya. Kita ubah dulu kalau yang seperti ini jadi gambar. Nah caranya bisa di screenshot ya. Untuk screenshot ini bisa banyak ya, bisa print screen, nanti diedit-edit, atau kalau saya biasa menekan tombol Windows, Shift dan huruf S secara berbarengan ya. Sampai muncul seperti ini. Saya ulangi ya, pencet tombol Windows, Shift dan S. Nah sampai muncul ada seperti ini ya. Untuk cropping langsung di sini crop saja ya. Oke, sudah tercopy dan kita buka ini yang biasa ada di Windows tuh ya, pakai Find ya mungkin ininya. Kita buka nih aplikasi Find ini. Oke, nah di sini langsung paste saja. Nah, kita rapihkan. Ya. Nah, kemudian ini kita simpan, save as, mungkin gambar PNG atau JPEG. Oke, kita namain nanti ya apa? Misalkan ini tabel soal. Ini ingat adanya di mana ya, misalnya saya di sini project Google Form foldernya, supaya nanti bisa dipanggil lagi. Oke, sudah disimpan, kita buka lagi Google Formnya. Nah caranya ini diklik nih ya, gambar ini ya, tambah capture ini, klik, kemudian cari filenya, langsung diklik ini cari. Nah karena tadi adanya di Google Form ini, kita cari ya tabel. Nah ini buka, kita tunggu. Nah ini sudah berhasil ya, masuk ke lembar soal ini. Untuk berikutnya kita buka yang soal ininya. Untuk batang soalnya. Nah kemudian baru diklik dimasukkan opsi-opsinya. Oke, ini copy, Ctrl C, buka lagi ini ya, klik di sini. Oke. Oke, ini sudah selesai model soal yang seperti ini. Jadi kalau yang teks panjang yang biasanya ada nomornya, ada apa, mungkin ini harus dirubah dulu ke gambar ya, atau yang tabel semacam ini. Jadi tidak bisa langsung copy paste, tapi harus dirubah ke gambar dulu. Oke, berikutnya kita praktekkan juga soal berikutnya. Klik ini, tambahkan. Kita buka soal kita. Misalkan saya punya soal ya, ada gambarnya ini. Nah ini juga sama dengan yang tabel tadi, tidak bisa langsung di copy paste,
tapi harus disimpan dulu ke gambar. Nah, ini caranya, klik aja di sini di gambarnya itu, kemudian klik kanan, pilih nanti save as picture. Nah, ini juga biar terkumpul filenya di folder kita, folder di sini semua. Misalnya ini kasih ini gambar soal ya, soal nomor berapa lah gitu, mungkin nomor 4 misalkan. Nah, ini optionnya baru di batang soalnya kita copy, ya paste di sini, kemudian klik ini gambarnya ya, seperti tadi langkahnya, gambar soal nomor 4 yang ini. Kalau kita sudah punya file-file gambarnya, ya tidak perlu melakukan langkah-langkah seperti ini ya, langsung aja panggil gambar tersebut. Cuma ukurannya aja yang diperhatikan, jangan terlalu besar karena itu aksesnya cukup berat nanti. Oke, berikutnya kita copy yang opsi-opsi jawabannya. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita satu lagi praktek untuk soal yang opsi-opsinya itu gambar ya. Ini cari gambar yang sesuai dengan pernyataan ini, Hiwa Yati Asihafa. Ini juga sama ya, gambarnya disimpan saja dulu seperti tadi, save as picture. Ini kita buka yang file tadi. Ini misalnya koki, ini juga sama di save as, semuanya di save as ya. Laptop, biar gampang manggilnya dikumpulkan di satu folder. Kemudian ini membaca misalnya. Kemudian ini ya, namanya apa saja boleh lah, yang penting kita ingat nanti. Kita kumpulkan di folder yang sama ya, semuanya disimpan dulu ke dalam bentuk gambar, save as picture. Ini sudah selesai, gambar-gambarnya dipindahkan, kemudian pertanyaannya kita copy seperti biasa, taruh di sini. Kemudian untuk gambarnya, nah kalau option berarti yang klik yang sebelah sini ya, karena ini dijadikan pilihan gambar. Oke, ini bebas yang mana saja. Oke, yang satu sudah selesai, kemudian klik lagi yang opsi keduanya, sama langkah-langkahnya. Oke, yang ketiga juga sama ya langkahnya. Oke, berikutnya yang keempat. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4, satu lagi. Cari lagi. Oke, ini sudah selesai, ada semua.
Dan Bapak Ibu, demikian tutorial membuat soal yang bentuk pilihan ganda, entah itu yang optionnya berupa gambar atau teks yang biasa. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Artinya kalau yang tidak bisa diketik langsung atau di-copy langsung ke Google Form ini harus diubah dulu menjadi bentuk gambar. Baik, kita lihat yang soal yang sudah kita buat. Ini harus diisi dulu karena kemarin minta diisi. Ini juga. Nah, ini hasil yang kita kerjakan tadi, yang dibuat tadi. Dan ini sudah bisa dikatakan selesai. Kemudian sebenarnya untuk mempercepat pengetikan ya, mungkin kita juga bisa memanfaatkan fasilitas Google lainnya. Misalkan Google Doc atau apa yang tidak perlu ngetik langsung ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tutorial pada kesempatan ini membuat soal bentuk pilihan ganda, dan ini bisa diselesaikan sampai sebanyak yang Bapak Ibu buat ya, misalnya 5 atau bahkan lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Bapak Ibu, mohon dukung saya dengan mensubscribe channel saya ini dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.